Good morning Indonesia, welcome to Ragam Indonesia. Sekarang waktunya Indonesia mendunia. Wah, cakep banget nih. Baru FMs, kalau zaman dulu kan ada dongeng nih, bawang merah, bawang putih. Kalau si bawang putihnya kan baik ya, bawang merahnya jahat, alias ya orang antagonis gitu deh. Tapi kalau di Indonesia, wah, di dunia nyata nih, bawang merah justru bukan bukan antagonis, fam. Bukan. Dia sama baiknya dengan bawang putih, ya. Apalagi kalau di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Nah, ini dia nih, ya. Bawang merah atau orang sana bilangnya brambang. Wah, ini bener-bener jadi idola di Brebes nih. Bahkan sampai ada nih brambang yang jadi idola si Indonesia, fams. Waduh, soalnya dia jago banget main bola. Ada yang tahu? Tahu nggak? Nah, ini dia nih. Brambang Pamungkas. Kabupaten Brebes merupakan penghasil bawang merah terbesar di Indonesia, fams. Bayangin aja, produktivitasnya mencapai 300 ton per tahun dan mencukupi 30% kebutuhan nasional. Jadi bisa dibilang, Kabupaten Brebes bisa terbang berkat komoditi brambang. Ya, gimana nggak terkenal, fams? Bawang merah Brebes memiliki kualitas baik dan jenis unggulan, yaitu varietas Bima dengan ukurannya yang gede-gede. Udah gitu rasanya lebih pedas dan aromanya lebih terasa. Bawang merah varietas Bima merupakan bawang merah lokal yang cocok ditanam di dataran tinggi. Ciri khasnya yaitu daun hijau silindris serta umbi berwarna merah muda dengan bentuk lonjong. Ukuran umbinya cukup besar dan berjumlah banyak. Seiring berkembangnya zaman, produk bawang merah gak hanya dijual dalam bentuk bawang goreng. Ada beberapa olahan lain yang udah tembus pasar dunia. Salah satunya olahan bumbu pasta bawang merah. Bumbu pasta bawang merah adalah konsep bumbu siap pakai yang diciptakan oleh salah satu pengusaha bawang merah yang ada di Desa Sidamulya, Kelurahan Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Padahal mulanya baru 3 tahun yang lalu, tapi siapa sangka, fams, produk pasta bawang merah ini udah dilirik produsen luar negeri seperti Arab Saudi. Pada kisaran bulan Juli, Agustus, dan Desember adalah momen di mana petani bawang merah panen raya. Proses panennya masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia. Mulai dari pencabutan, pembersihan, penjemuran, sampai selesai semua. Tapi sejujurnya, gak semudah itu, fams, untuk bisa mencapai panen raya. Soalnya, pasti ada gangguan hama dan sejumlah penyakit tanaman lainnya. Belum lagi faktor cuaca seperti hujan, yang bisa mengakibatkan lahan pertanian jadi banjir. Makanya, biar hasil panen gak gagal, para petani bawang harus segera memanen bawang merah secepatnya agar tidak busuk terendam air. Beruntung deh, walau kondisi banjir, tahun ini usia bawang merah sudah siap panen, fams. Oh iya, fams, memang gak salah kalau Kabupaten Brebes dikenal sebagai surganya bawang merah. Dari 17 kecamatan yang ada di Brebes, ada 11 kecamatan yang warganya memilih profesi sebagai petani bawang. Wajar aja sih, fams, budidaya bawang merah udah berkembang di Brebes sejak tahun 1950. Sekarang kita intip nih, gimana proses pembuatan bumbu pasta bawang merah. Pertama dimulai dengan sortir dan pembersihan bawang. Dalam sekali pembersihan, setidaknya ada 17 kg bawang merah. Proses sortir sendiri bertujuan untuk memisahkan bawang dengan benda-benda yang masih tertinggal, seperti kerikil, tanah, atau sisa batang dan lainnya. Berikutnya, bawang merah dicuci sampai bersih. Cara nyucinya yaitu dengan dimasukkan ke dalam mesin khusus. Tujuannya untuk membuat bawang layu selama 5 menit dengan suhu mencapai 75 derajat Celcius. Proses ini untuk menghasilkan tekstur pasta yang lembut nantinya. Berikutnya, giling bawang dalam mesin dengan bumbu yang sudah disiapkan. Pasta yang sudah jadi harus masuk ke dalam proses masak dulu dengan suhu 85 derajat. Kemudian diamkan beberapa saat sampai produk pasta steril. Terakhir, tinggal proses packing nih, fams. Cita rasa bumbu pasta bawang merah sebenarnya bisa diaplikasikan ke semua jenis masakan. Tapi yang paling dekat sama jodohnya, ya spaghetti khas Italia ini. Judulnya sih boleh masakan Italia, tapi bumbune asli dari Brebes iki, fams.
Abis dari Brebes, kita jalan-jalan ke desa Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sini juga ada sentra perkebunan bawang merah, fams. Beuh, luas banget kan kebunnya. Oh iya, katanya kalau mau bawang merahnya berkualitas super, sebaiknya menanam pada musim panas, pas ketika nggak ada air banyak. Soalnya, bawang merah sangat suka sinar matahari. Setidaknya, bawang merah harus terkena sinar matahari selama 12 jam. Kalau mau lihat-lihat berbagai kualitas bawang merah, mampir aja nih ke Pasar Sukomoro, fams. Tuh, banyak banget bawang merahnya. Kualitasnya juga beda-beda, harganya pun bervariatif. Tinggal gimana kita aja nawarnya. Nah, masih di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Sukorejo. Di sini ada salah satu warganya yang menjadikan bawang merah sebagai oleh-oleh dengan cara diolah menjadi bawang goreng. Ibarat kerupuk di fams, umumnya masakan Indonesia memerlukan bawang goreng sebagai penyedap. Bisa untuk nasi putih, nasi uduk, sup, dan sebagainya. Sama aja kayak kerupuk. Kalau makan gak ada bawang goreng, bawaannya resah aja. Kayak ada yang kurang gitu. Apalagi kalau lagi di tempat makan, terus baru nyadar dompet ketinggalan. Beuh, resahnya bisa panjang kali lebar itu, fams. Wah, pelanggaran nih. Si burung paruh bengkok nggak ada sopan-sopannya ya. Masa dia main nemplok aja di kepala? Wah, gentle dikit dong, Rung, sama cewek. Tapi, pagi-pagi udah main sama burung emang sesuatu banget ya, fams. Makanya, kita nggak boleh iri sama burung-burung di sini. Mimpi apa nih dia? Dikasih sarapan sama bidadari. Emang udah rezekinya burung-burung di sini kali ya? Yang bahagia bukan cuma ratusan ekor burung di dalam sini, fams. Karena tiap wisatawan yang datang berkunjung gak lupa bawa makanan. Maka jadinya, pengunjung dan para burung bisa sama-sama senang. Asik kan? Sama-sama berbagi nih namanya. Kalau kalian emang ngebet banget, pengen ikutan akrab sama burung, silakan aja datang ke Sukabumi, Jawa Barat. Tempatnya di wilayah Kecamatan Nagrak, objek wisata Sparks Forest Adventure. Gak jauh kok dari ibu kota, gak sampai 3 jam berkendara. Kerennya lagi, fams, lokasi sangkar burung raksasa ini jadi yang terbesar di Kabupaten Sukabumi. Luas taman burungnya aja bisa lebih dari 1000 meter persegi. Buka sejak pukul 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Bird Park alias taman burung di sini bisa jadi tempat wisata edukasi untuk mengenal beragam jenis unggas. Tuh, ada apa aja burungnya ya? Oh, ini ada nuri merah. Terus ada nuri pelangi. Ada juga merpati. Wah, masih banyak lagi deh. Total di sini ada sekitar 10 jenis burung yang dilepas liarkan di dalam sangkar. Jadi, walau terkurung, tapi masih bebas terbang kemana-mana. Berada di atas lahan 12 hektar lebih, objek wisata yang satu ini menawarkan pengalaman berlibur yang cukup komplit, fams. Selain taman burung, ada juga area water park alias taman bermain air. Mau basah-basahan seharian, silahkan. Kalau liburan dan senang-senang bikin kalian lelah, di sini juga tersedia tempat yang nyaman buat melepas kepenatan. Nginep semalam 2 malam atau bahkan sepuas kalian mau, juga silahkan. Walau berkonsep back to nature, tapi kamar di dalamnya gak kalah dengan kamar hotel berbintang. Desain interiornya menawan, sedangkan kasurnya empuk dan nyaman lagi. Dengan fasilitas elektronik yang juga lengkap. Bakalan betah deh tinggal di sini, fams. Tinggal siapin aja 800 ribuan rupiah per malamnya untuk tipe yang paling murah. Sebanding kok sama yang didapat. Kalau mau yang lebih murah lagi, ada area glamping alias glamour camping. Pas banget nih buat kamu yang suka berkemah. Bentuk tendanya unik, ala-ala suku Indian gitu, fams. Oke dah,
main sama burung udah, basah-basahan udah, lihat fasilitas kamarnya juga udah. Sekarang waktunya bikin perut senang. Wah, menu unggulannya bener-bener bikin ngiler. Ada olahan ikan gurame dan sayap ayam dengan tampilan yang menggugah. Soal rasa, nggak usah dipertanyakan. Enaknya kebangetan, fams. Apalagi kalau badan udah lelah seharian. Selera makan jadi berlebihan dong. Kalau yang satu ini bukan mau bikin kerajinan tembaga ya, tapi mau bikin wajan yang anti lengket. Nah, kalau dengar anti lengket, telinga ibu-ibu pasti berdengung hebat. Bikin anti lengketnya bukan menggunakan alat yang canggih dan besar-besar, tapi menggunakan pasir. Pasirnya juga nggak boleh sembarangan, fams. Pasir yang bisa digunakan sebagai cetakan wajan ini hanya bisa didapatkan pada tanaman bambu. Soalnya, jenis pasir ini memiliki tekstur yang sangat halus dan komposisi air yang sangat pas. Jenis cetakan pasir ini sering banyak digunakan oleh pengrajin karena memiliki banyak keunggulan. Salah satunya bisa mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi. Selain itu, nggak terbatas ukurannya, fams. Mulai dari ukuran 20 cm sampai 1 meter juga bisa. Fams, wajan yang akan dibuat ini menggunakan aluminium yang siap lebur. Jenis logam ini dipilih karena aluminium merupakan konduktor atau penghantar panas yang baik. Biasanya selagi membuat cetakan pasir, aluminiumnya juga langsung dileburkan, fams. Maklum, peleburan ini memakan waktu hingga 3 jam lamanya. Dalam proses produksinya, bahan baku berwujud batangan aluminium, dilebur menggunakan bara api dengan menggunakan panas yang sangat tinggi. Aluminium padat baru bisa meleleh jika dipanaskan pada suhu di atas 660 derajat Celcius. Setelah mencair atau berwujud jenang, harus langsung dituang ke dalam cetakan wajan. Proses ini harus dilakukan minimal sama 3 orang. Yang 2 orang diantaranya bertugas menekan pasir agar aluminiumnya gak memuai. Gak perlu tunggu lama, cuma sekitar 3 menit aja. Aluminiumnya udah keras, fams. Tapi tetap hati-hati ya, soalnya masih panas banget nih. Memang jauh dari kata modern ya, fams. Para pengrajin di sini murni mengandalkan pengalaman dan keterampilan bertahun-tahun. Dalam sehari, mereka mampu membuat sebanyak 40 buah wajan yang dipasarkan ke beberapa kota di tanah air. Karena dibuat tanpa menggunakan mesin, satu buah peralatan masak ini dibanderol mulai harga 75.000 sampai jutaan rupiah. Wih, bukan abal-abal nih, berat banget. Karena nggak ada campuran logam lainnya. Peralatan masak yang satu ini emang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan para ibu. Selain fungsi ketahanannya, bentuknya juga harus dibuat semulus mungkin. Katanya masakan yang dihasilkan menggunakan wajan ini jauh lebih enak daripada pakai jenis logam lain. Biasanya wajan ini memang dikhususkan untuk memasak dalam waktu yang lama. Misalnya bikin gudeg, rendang, atau mangut. Apalagi kalau dimasak pakai tungku, ada sensasi asapnya. Dijamin makanan jadi lebih sedap. Nah, ini dia nih, fams. Yang mau beraktivitas nanti, jangan lupa sempatin sarapan ya, fams. Ini penting banget buat memulai hari. Soalnya, coba deh ya, memulai hari dengan senyuman. Jam 9 udah lapar. Aduh, nggak deh. Terus kalau memulai hari dengan optimis, nanti jam 10 udah pesimis. Percaya deh ya. Karena udah keburu lapar, jadi nggak bisa fokus. Itu dia. Yang ada, jadi berantakan semua acara. Iya beneran. Makanya kalau ada yang WhatsApp pagi-pagi bilang, "Good morning, udah sarapan belum?" Itu sebenarnya bukan basa-basi, fams. Karena sarapan itu penting banget. Nah, lebih penting lagi, nanyain udah sarapan sambil ngirim kurir buat nganter menu sarapan. Nah, cakep banget tuh ya. Kalau kayak itu ya, itu bisa jadi ya buat bahan pertimbangan lah jadi kandidat. Yoi nggak? Asik. Buat menu sarapan kalian pagi ini, tim Ragam Indonesia mau ajak ke Sukabumi.
di sini ada warung legendaris dengan aneka menu yang komplit abis. Menyajikan berbagai hidangan dari Tatar Sunda, warung Kejo Nasi Bah Udin bisa kamu datangin sejak pukul 6 pagi. Pada jam sarapan dan makan siang, biasanya warung ini rame sama pembeli. Di sini ada lebih dari 10 sajian yang bisa kamu pilih. Kebanyakan sih hidangan berat yang bisa menjadi pondasi untuk aktivitas sepanjang hari. Mantep banget kan buat sarapan? Fams, seperti saya bilang tadi ya, dengan alasan apapun, entah itu sibuk atau alasan diet, baiknya sih sarapan jangan dilewatkan. Karena untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, tubuh perlu banyak energi. Dengan sarapan, kebutuhan untuk mendapatkan sumber energi tubuh bisa terpenuhi. Kalau sering melewatkan sarapan, bisa berdampak buruk pada tubuh. Misalnya, meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, lesu alias nggak bersemangat, bahkan justru memicu obesitas alias kegemukan. Nah, fams, nggak sarapan bisa beresiko menambah berat badan. Karena dengan melewatkan sarapan, malah bisa menambah keinginan untuk mengkonsumsi makanan manis dan berlemak di siang hari. Lagian, masa sih nggak tertarik melihat aneka menu yang tersaji ini? Dari banyaknya menu, semur daging kepala sapi jadi jagoannya. Teksturnya kenyal, gurih, dan nikmatnya nggak ada lawan. Sumpah, bikin ketagihan, fans. Sudah 30 menit nih, Joe Ricci nemenin kalian nih, fams. Jangan lupa besok saksikan lagi di jam yang sama ya. Pokoknya wajib nonton terus deh Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Selamat beraktivitas semua.